Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamdas syakirin wa nusni alaihi thana'ul dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kajian kita, yaitu min hidayati suratil Fatihah, pelajaran dan hidayah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Hidayah yang kedua dari surah Al-Fatihah yaitu at-tauhid bi anwa'ih. At-tauhid bi anwa'ih. Bahwasanya di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat penjelasan tauhid dan macam-macamnya, yakni 3 macam tauhid sudah masuk terdapat di dalam surah Al-Fatihah yang pendek ini. Syekh menjelaskan surah Al-Fatihah sudah terkandung di dalamnya 3 macam tauhid yang dengannya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Dengan 3 macam tauhid ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Wa qala ta'ala, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Allah Azza wa Jalla yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi mithlahun, dan demikian juga Allah menciptakan bumi mithlahun, seperti langit, yakni 7 lapis atau 7 tingkatan. Yatanazzalul amru bainahun. Allah Azza wa Jalla menurunkan perintahnya di antara langit dan bumi ini, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmunya Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka pada ayat yang pertama, khalaqa lita'abbadu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan untuk beribadah. Pada ayat yang kedua, ya, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, lita'lamu, agar kalian mengetahui. Agar kalian mengetahui. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla liibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, walil ilmi bihi subhanah, walil ilmi bihi subhanah, agar kita berilmu dengan Allah Azza wa Jalla, mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Karenanya ulama mengatakan at-tauhidu naw'an.
Tauhid itu ada dua macam, tauhidun amali wa tauhidun ilmi. Tauhidun amali, tauhid yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, yaitu dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap ibadahnya. Wa tauhidun ilmi, tauhid ilmi, yaitu tauhid yang berkaitan dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla dan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Naam. Jadi tauhidun amali, ya. Tauhidun amali ini termasuk pada atau mencakup tauhid al-uluhiyah. Itu bi alla tusalli ilallah atau illa lillah. Hendaklah atau tidaklah engkau melakukan ibadah salat kecuali karena Allah. Wala tadzbah illa lillah. Tidaklah atau janganlah engkau melakukan berkurban kecuali untuk Allah. Wala tandur illa lillah. Janganlah kalian bernazar kecuali karena Allah. Wala tad'u illa Allah. Dan janganlah kalian memohon berdoa kecuali kepada Allah. Wala tastaghith illa billah. Dan janganlah kalian meminta pertolongan, ya, wala tatub al-madad, meminta kekuatan, wal aun, pertolongan, wan nasr, illa minallah, kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua tauhidun amali, yang ini mencakup tauhid ar-rububiyah wa tauhidul asma was sifat, bi an ta'rif Allah wa tu'min bih wa bi rububiyyatihi wa mulkihi wa jalalihi wa kamalih. Yaitu hendaklah engkau mengenal Allah Azza wa Jalla, beriman dengan rububiyahnya dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagaimana firman Allah, wallahu alladzi la ilaha illahu, wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui perkara yang gaib, ya, dan perkara yang zahir, yang disaksikan. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah ar-Rahman ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan kita firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan tentang kewajiban bagi kita hanya beribadah kepada Allah, dan kewajiban bagi kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh sama sekali kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh menjelaskan, fata'lam annahu al-maliku ar-razzaq al-mudabbir al-mutasarrif fi hadzal qaum, maka hendaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah lah, ya, yang merajai alam semesta ini. Ar-Razzaq, hanya Allah yang memberikan rezeki. Al-Mudabbir, hanya Allah yang mengatur. Al-Mutasarrif fi hadzal qaum, yang mengatur seluruh apa saja di alam semesta ini. Alladzi khalaqaka lita'abbudihi wahdah atau lita'budahu wahdah. Dialah yang telah menciptakanmu agar engkau beribadah hanya kepadanya. Wa takhussuhu wahdahu bit-ta'ah wa tadallul, agar engkau mengkhususkan kepadanya untuk taat dan tunduk. Fala tas'al illallah, maka janganlah engkau meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala tad'u illallah, agar jangan sama sekali engkau meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala tastaghith illa billah, dan janganlah
engkau meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wal aun illa minallah, dan janganlah engkau meminta pertolongan kecuali dari Allah. Hadza huwa tauhid. Inilah tauhid, ya, alladzi huwa asasu ad-din, yang merupakan pondasi agama ini. Wa ruhul Islam, dan ruh daripada agama Islam ini. Wa unwanus sa'adah, dan tanda kebahagiaan. Wala salaha lil insan wala zaka lahu wala qabula li a'mali illa bih, dan sesungguhnya tidak akan ada kemaslahatan, ya, tidak akan ada kebaikan pada manusia ini, dan tidak akan pernah amal ibadahnya, ya, diterima illa bihi, kecuali dengan mentauhidkan Allah. Fa idza fuqida tauhid lam yantafi al-amil bi'amali. Apabila hilang dari seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari amalan, perbuatan atau ibadah yang mereka lakukan. Walam yastafid min ibadih, dia sama sekali tidak akan mendapatkan faedah dari ibadah yang dia lakukan. Dia bersedekah, dia membangun masjid, ya, menginfakkan hartanya sekian dan sekian. Apabila dia lakukan itu, ya, dengan riya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadahnya tersebut, ya. Dia akan baru mendapatkan manfaat dari ibadahnya ini apabila dia lakukan dengan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Li'anna at-tauhid huwa asasu qabulil a'mal. Karena tauhid ini adalah merupakan pondasi dasar diterimanya amal ibadah. Fabihi takunu sahihah maqbulah. Dengan tauhid ini ibadah itu akan menjadi benar, ibadah akan menjadi diterima. Wa bintifaihi takunu batilah mardudah, dan apabila tidak ada tauhid pada seseorang, maka ibadahnya batilah mardudah, ibadahnya menjadi batil dan ibadahnya tertolak. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahi fa'bud wa kum minasy syakirin." Nah, lihat ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengkhitab Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan kepada para rasul sebelummu, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, ya, la yahbatanna amaluka, maka sungguh telah batallah, ya, amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillahi fa'bud, akan tetapi hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk bersama orang-orang yang bersyukur. Nah, itulah kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang sangat pendek ini sudah mencakup 3 macam tauhid yang wajib kita datangkan. Karenanya firman Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahi rabbil alamin, maka alhamdu di sini maksudnya adalah as-sana 'ala Allah wa 'ala asma'ihi al-husna, sanjungan, ya, pujian kepada Allah Azza wa Jalla, dan sanjungan atas nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah, wa sifatihi al-'azimah wa ni'amihi allati la tuhsa. Kita memuji Allah, kita menyanjung Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang agung, dan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang tidak mampu kita menghitungnya, ya. Karenanya firman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka sungguh kalian tidak akan pernah mampu menghitung
banyaknya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita telah memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat ini. Nah, dan ketika kita mengatakan atau membaca alhamdulillah, maka di sini kita ucapkan ma'a hubbihi subhanahu wa ta'ala fayahmaduhu al-ibad li jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Maka seorang hamba telah menyatakan kecintaannya kepada Allah. Seorang hamba telah memuji Allah li jalalihi wa kamali 'azamatihi, dan sempurnanya keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla al-mutafaddil al-man ala ibadih bisunufin ni'am wa anwa'il minan. Hanya Allah lah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan ini kepada hambanya, tidak ada dari yang lainnya. Fahuwa Allah subhanahu wa ta'ala ahlul hamdi was sana, maka dengan demikian hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk kita puji, untuk kita sanjung. Wa akmalu ahwalil abdi ayyakuna hamidan lillah, maka orang yang paling atau hamba yang paling sempurna keadaannya, ya, kapan seorang hamba ini sempurna keadaannya? Saat dia memuji Allah Azza wa Jalla. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashribu asyarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ridha kepada hambanya apabila hambanya ini makan, ya, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji Allah dari makanan yang telah dia makan yang diberikan oleh Allah, atau dia minum, ya, setelah dia minum dia memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, Rabbil alamin, fihi al-iman bi rububiyatillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin pada ayat ini mengandung pelajaran bahwasanya di situ ada isyarah beriman dengan rububiyatillah Azza wa Jalla. Nah, Ar-Rabbu huwa al-Malik. Makna daripada Ar-Rabbu di sini huwa al-Malik, Al-Khaliq, dialah yang merajai alam semesta ini. Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrif yang mengatur, ya, Al-Muhyil Mumit yang menghidupkan, yang mematikan, Al-Qabidul Basit, Allah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan, ya, Al-Khabid, Ar-Rafi, Al-Mu'izz, ya, Allah yang merendahkan, Allah yang mengangkat, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, ya, Al-Mudabbir li kulli hadzal kaun, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itulah makna daripada Ar-Rabb. Maka apabila kita melihat di sekeliling kita, ya, di alam semesta ini, bagaimana Allah menciptakan laut, bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menurunkan hujan, ya. Kemudian bagaimana keadaan manusia yang Allah Azza wa Jalla, ya, berikan rezeki kepada mereka, ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada yang miskin, dan seterusnya, ya. Ini semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah tauhid ar-rububiyah. Nah, karenanya Syekh menjelaskan, walihada minal jahal wad dalal ay yaqula ba'dun nas 'aniz zalazil innaha zawahir tabi'iyah. Ya. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini, ya, dari gempa, ya, tanah longsor, banjir dan seterusnya, siapa yang menghendaki terjadinya? Allah Jalla fi'ula. Karenanya di sini Syekh menjelaskan, maka termasuk dari kebodohan dan kesesatan apabila seorang, apa yang dikatakan oleh sebagian manusia bahwasanya gempa itu ini adalah zawahir tabi'iyah,
Ini terjadi karena memang keadaan buminya seperti itu. Ya, keadaan bumi atau kejadian alam ya yang terjadi dengan sendirinya. Ya, ini adalah merupakan kebodohan yang sangat jelas dan kesesatan yang sangat jelas. Nah, di anna hadza milkullah, karena alam semesta ini dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah yang melakukan apa saja yang Allah kehendaki dengan alam semesta ini. Nah, karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, yakni ayatullah al-'idham. Tidaklah kami mengirimkan ya ayat-ayat illa takhwifa, ayat-ayat kejadian yang ada di alam semesta ini kecuali untuk menakutkan kepada manusia ini. Maksudnya di sini adalah ayat-ayat Allah yang besar, yukhawwifu biha ibadahu la'allahum yadhakkarun. Ini agar hamba-hambanya takut, agar mereka kembali kepada Allah, sebagaimana juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang terjadinya gerhana, ya, Rasulullah mengatakan tidaklah ini Allah kehendaki terjadinya kecuali untuk menakuti hambanya akan keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, fa imanul abdi bidzalika yastalzim ifradu hadzal rabb bil ibadah wa ikhlasuddin. Maka seseorang hamba apabila dia telah beriman bahwasanya apa saja yang terjadi di alam semesta ini semua di bawah kehendak Allah, di bawah aturan Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang menciptakannya, maka Allah berhak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Hari ini si fulan meninggal, hari ini ada yang melahirkan, hari ini si fulan naik jabatan, hari ini ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya, dan seterusnya. Ya, semuanya itu adalah merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Apabila manusia beriman dengan ini, ya, maka ini mengharuskan seseorang untuk apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengharuskan dia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Wa ikhlasuddin lahu subhanahu, dia ikhlaskan semua agamanya, semua ibadahnya hanya kepada Allah. Wa hadha huwa siratullah al-mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Sebagaimana firman Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah dialah Rabbi, Rabbku, wa rabbukum, dan Rabb kalian, fa'buduh, hendaklah kalian hanya beribadah kepadanya. Hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Maka bentuk ibadah yang lurus, ya, as-sirat al-mustaqim, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala syarikun lillah fi dzurrati min dzurrati hadzal kaun. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam mengatur alam semesta ini. Semuanya adalah merupakan di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan insyaallah pada tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.